Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Kemudian sifat yang keempat yang Allah sebutkan pada surat An-Nahl di ayat yang ke-12 ini adalah bahwasanya beliau walam yakum minal musyrikin. Nabi Ibrahim, beliau bukanlah orang yang termasuk di antara orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Beliau bukanlah orang-orang yang berbuat kesyirikan, dan ini adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah seorang nabi yang dikenal dengan nabi atau bapaknya orang-orang yang bertauhid. Beliau dikenal dengan bapaknya para nabi dan para rasul, dan beliau dikenal sebagai seorang nabi yang tegas di dalam masalah kesyirikan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah." Sungguh telah ada teladan pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama beliau. Idz qalu liqaumihim, ketika mereka berkata kepada kaumnya, "Inna bura'u minkum." Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian. Wa mimma ta'buduna min dunillah. Begitu pula kami berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Namun Nabi Ibrahim, walaupun beliau dikenal sebagai bapaknya orang-orang yang bertauhid, beliau dikenal sebagai orang yang dengan tegas melawan berbagai macam bentuk kesyirikan, namun Nabi Ibrahim masih mengkhawatirkan terhadap dirinya sendiri dan anak-anaknya terjerumus pada perbuatan-perbuatan kesyirikan. Sebagaimana beliau pernah berdoa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa bani an na'budal asnam." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim beliau berdoa, "Rabbi ij'al hadzal balada aminan." Ya Allah, jadikanlah negeri ini, yaitu negeri Mekah, sebagai negeri yang aman, dan jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Beliau Nabi Ibrahim, beliau seorang nabi, beliau seorang rasul, namun dengan itu semua beliau masih takut terjerumus dalam perkara-perkara kesyirikan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, apalagi kita, hendaknya kita lebih takut terhadap itu semuanya. Maka yang menjadi kewajiban bagi kita setelah itu, agar kita tidak terjerumus pada hal-hal yang berbau kesyirikan, maka hendaknya kita pun banyak menuntut ilmu, banyak menghadiri majelis-majelis ilmu, banyak membaca buku-buku Islam yang dikalang oleh para ulama. Maka dengan ini semua, setidaknya kita bisa mengetahui bahwasanya perkara ini boleh dan perkara itu tidak boleh, perkara ini halal dan perkara itu haram. Maka dengan itu semua, ma'asyiral muslimin, insyaallah Allah akan menjauhkan kita dari berbagai macam kesalahan, kemaksiatan dan perbuatan-perbuatan kesyirikan.